Masih dihantui rasa ketakutan akan adanya gempa susulan pasca gempa yang terjadi di Sukabumi dan Bayah, Banten pada Kamis siang. Warga Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor yang rumahnya mengalami rusak-rusak terpaksa mendirikan tenda pengungsian secara mandiri dengan menggunakan terpal saja. Lantaran hingga kini belum adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan makanan maupun tenda pengungsian kepada para korban yang terdampak gempa. Rumah ibu apa aja yang rusaknya? Kamar kan jebol, temboknya pada retak-retak. Terus yang di samping juga sekarang masih utuh kelihatannya, cuman tapi udah goyang yang di gitu. sana masih retak-retak. Udah retak-retak. Berarti takut dong ibu? Iya, sangat takut. Nyampe tadi Bapak pulang dari kebun sampai nyiapin tenda darurat tuh di belakang ada. Oh, udah bikin. Iya, ada Jadi Bapak bikin. sendiri yang bikin? Bikin. Bukan dari pemerintah? Bukan. Kita pakai itu amparan padi. Bapak gelar pakai terpal. Takut tidur di sini, takut. Kemungkinan nanti malam nggak tidur di rumah. Tidur di sini takut. Bu, untuk bantuan dari pemerintah udah datang, Bu? Belum Pak. Harapan Tahun kemarin juga ini udah goyang, udah diliatin sama aparat pemerintah Nggak ada. desa, tapi belum ada nyampe sekarang. harapannya apa nih, Bu, kepada pemerintah, Bu? Ya, harapan bantuan aja gimana caranya Pengen gitu. perubahan, lebih diperhatikan masyarakat kecil untuk sekarang. Apalagi di pelosok kayak gini, jauh dari kota. sudah nggak kerja apa. Berdasarkan data sementara dari pihak desa setempat, sebanyak 310 rumah di Desa Purasari terdampak gempa. Kerusakannya sendiri mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Lewiliang, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Tak hanya warga Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor yang merasa was-was tinggal di dalam rumah takut terjadi gempa susulan. Warga di Kampung Padajaya, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, pada Kamis malam juga memilih untuk tidak tinggal di dalam rumah. Mereka lebih memilih tidur di luar rumah dengan menggunakan terpal. Alasan mereka menggunakan terpal lantaran belum adanya tenda pengungsian yang disediakan PMK Bogor di daerah tersebut. Selain itu, warga juga mengeluhkan belum adanya bantuan logistik dari pemerintah daerah setempat, selain makanan untuk kebutuhan sehari-hari, susu, serta pampers untuk anak-anak dan bayi. Karena dari pagi hari ini udah berapa 3 kali ya, jadi masyarakat masih was-was gitu ya, masih trauma juga ya. Makanya sekarang kan diadakan tenda-tenda darurat dan mandiri ya. Ya kita nunggu bantuan dari pemerintah secepatnya lah, karena kan banyak anak-anak kecil juga, lansia juga kan. Abang udah lihat tadi juga kan keliling-keliling. Ya kami berharap secepatnya lah. Kita menunggu tenda juga ya, karena ini kan tahu sendiri ya, cuma ala kadarnya aja ya. Yang penting nggak kena di rumah, nggak tinggal di rumah gitu kan. Kamu kalau malam masih suka terjadinya gempa susulan nggak? Ya, kayaknya suka, apalagi pas kejadian pertama kan gitu jam 2 malam ya. Yang itu masyarakat masih was-was juga gitu, dari pagi juga tuh. Ada kemungkinan juga malam-malam. Selain tenda, untuk makanan apa yang dibutuhkan oleh warga? Mengingat kan masih banyaknya anak kecil, bayi kan. Apa sih yang dibutuhkan? Ya sebenarnya kayak susu mungkin gitu ya, terus buat pampers juga ya buat banyak anak kecil gitu. Ya susu ya, yang minuman juga masih kurang, snack juga. Dari Pamijahan, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Gempa yang terjadi di Sukabumi dan Bayah, Banten pada Kamis siang menyebabkan ratusan rumah di Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor mengalami rusak. Sebagian besar rumah yang terdampak mengalami tembok jebol dan retak-retak akibat getaran gempa. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga yang rumahnya mengalami rusak berat untuk sementara mengungsi ke rumah sanak keluarga. Warga mengeluhkan hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Untuk kejadian, Pak, kebetulan saya mau berangkat kerja ya. Ya tiba-tiba ada getaran, Pak, yang mengakibatkan rumah ya pada roboh. Jam berapa itu, Pak? Jam 6 setelah 7-an Pagi. ya, pagi. Sebelumnya udah pernah kejadian seperti itu? Pernah, Pak, bahkan seminggu yang lalu jam 2 subuh tuh, Pak. Cuman nggak mengakibatkan rumah roboh. Ya. Yang terdampak di wilayah Ciantan khususnya ya, yang meliputi wilayah Dusun 5 dan Dusun 6, ini sudah kurang lebih data sementara ada 310 rumah, Pak ya. Dari mulai rusak ringan, sedang dan berat. Dari dinding sama dari atap juga pada ambruk juga ada. Dan itu komplek perumahannya itu terpisah-pisah tentang satu wilayah. Nggak, ini terpisah-pisah ya gitu. Jadi ini ada berapa RT di sini? Di sini ada 8 ya, 8 RT ya, ada 11 ya.
Nah untuk saat ini yang terdampak ini warga mengungsi kemana Pak? Ya sementara kita ungsikan ataupun di tempat rumah-rumah warga yang terdekat dulu sanak saudara, dan tentunya hasil nanti asesmen kita apa kita harus mendirikan tenda ya yang kedaruratan itu nanti kita kondisikan bersama pihak BPBD itu sendiri. Dari Lewiliang, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.